melawan pandemi COVID-19 karena belakangan ini banyak masyarakat yang belum paham, terlalu banyak yang hoax terkait dengan informasi soal vaksinasi yang sementara dijalankan oleh pemerintah, apalagi di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu ada penarikan vaksin yang karena diduga menyebabkan efek yang membahayakan orang lain, sehingga hal itu menimbulkan banyak orang untuk tidak mau lagi mengikuti vaksin yang dikatakan oleh pemerintah. Sehingga kiranya melalui webinar ini kita dapat sepahaman bersama tentang bagaimana soal melawan epidemi COVID-19. Yang tentunya kami dari AJI Manado telah menyiapkan 2 orang narasumber yang nantinya akan disampaikan oleh moderator. Mungkin saya sampaikan, selamat datang kepada teman-teman, selamat bergabung dalam diskusi ini. Jelas. Karena tujuannya sebenarnya seminar ini supaya kita bisa memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi COVID-19 yang kita melawan hoax untuk hal ini agar bisa berjalan dengan lancar. Maka kawan-kawan peserta yang juga merupakan anggota AJI Manado disilahkan masuk supaya kita semua bisa mendengarkan dengan jelas dan bisa menyampaikan kepada masyarakat apa saja dan bagaimana menghadapi ketakutan soal vaksin ini. Supaya bisa kita mulai. Jadi pada sore ini kita punya 2 pemateri, yaitu Dr. Stephen Dandel, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara, dan senior kita Bang Roni Buol, pendiri zonautara.com, juga komunikasi resiko yang baik. Dan justru selama kurang lebih 1 tahun kita berhadapan dengan pandemik ini, yang terjadi justru sebaliknya ya. Jadi ada ketidakseimbangan informasi yang benar dan dengan informasi yang sifatnya kurang akurat atau sering kita sebut dengan hoax. Nah, sehingga kemudian keberadaan acara ini terutama diprakarsai oleh teman-teman jurnalis itu teramat penting karena kita ingin mengawal suatu informasi yang valid, yang akurat, yang kemudian bisa dipercayai oleh masyarakat. Karena kita tahu bersama di luar sana banyak juga pihak-pihak yang sengaja melintirkan data maupun hasil penelitian kemudian dipakai untuk seakan-akan mendiskreditkan kegiatan penanggulangan COVID dan sekaligus juga mendiskreditkan keberadaan pandemik ini. Jadi terima kasih. Saya berharap dari kegiatan ini teman-teman wartawan tuh kemudian semakin mumpuni dalam rangka mengawal komunikasi resiko terkait pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi itu poin pentingnya. Di dunia nyata itu dikasih bracket data dari Chili. Ini informasi-informasi yang pada dasarnya benar, pada dasarnya apa yang saya sudah baca, studinya ini adalah benar, valid, tetapi ketika cuma disampaikan seperti ini, tidak mengikuti kaidah saintifik secara benar, ini kadang-kadang kalau disandingkan ya, kalau disandingkan justru dengan sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang dikemas dengan baik walaupun sifatnya tidak saintifik, ini kadang-kadang data kita kan kalah nih. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa kadang-kadang memang kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi risiko. Jadi data yang disampaikan ini pada dasarnya benar bahwa data dari penelitian di Chili itu, dari pemerintah Chili sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac atau CoronaVac ini dia mencegah COVID-19 efektivitasnya sekitar 67%. Tetapi kalau dia disandingkan dengan data orang yang perlu di rumah sakitkan, yang antara yang divaksin dan yang tidak divaksin itu, datanya malah lebih tinggi. Jadi sekitar 85% dia bisa mencegah terjadinya. Saya memulainya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus saat dia hadir di konferensi keamanan dunia di München, Jerman di awal, bahkan sebelum virus corona ini dinyatakan sebagai pandemi. Waktu itu bulan Februari ya. Waktu itu Tedros
dia menjadi tokoh yang sangat dikenal sepanjang tahun 2020, menyampaikan sebuah kalimat yang kemudian dikutip. Dia bilang begini, kami tidak hanya memerangi pandemi, kami sedang berjuang melawan infodemi. Dan apa yang dipaparkan oleh Dr. Dandel tadi menggambarkan apa yang dikatakan oleh Direktur Jenderal WHO ini, bahwa ini perang petugas kesehatan saat ini tidak hanya sekedar melawan berperang dengan pandemi, tetapi juga berperang dengan infodemi. Dan sejak saat itu kemudian istilah infodemik ini menjadi dikenal di mana-mana. Bahkan WHO merilisnya dalam perkembangan harian tentang pandemi. Dan saat ini ya, saya membacanya 2 bulan lalu kalau tidak salah, WHO telah memberikan atau telah menerbitkan panduan bagaimana menghadapi infodemi. Jadi infodemi itu biasanya menyertai sebuah peristiwa besar yang menjadi perhatian luas masyarakat. Nah, dalam kaitan bahasan kita, infodemik tentu yang dimaksud infodemik adalah infodemik yang menyertai peristiwa COVID-19 yang tidak ada negara di dunia barangkali yang tidak terpapar dengan COVID-19. Infodemik secara sederhana juga ya bisa dijelaskan sebagai sebuah berita bohong. Jadi infodemik bisa diartikan sebagai berita bohong yang menyebar dengan cepat dan mudah di dunia maya karena campur tangan manusia. Ada kalimat campur tangan manusia karena bisa jadi infodemik juga diproduksi oleh mesin, diproduksi oleh program komputer. Jadi penekanan di sini teman-teman adalah bahwa infodemik itu selalu menyertai peristiwa yang besar dan dia kemudian menyebar dengan